Kondisi orang tua saya sedang ya susah gitu. Tiba-tiba mau maghrib jam 5 sore gitu kan. Ini kesaksian bapak saya, ayah saya. Datanglah seorang yang kemudian tiba-tiba ingin menjual sarung. Gitu. Itu seorang Habib? Seorang Habib. Tiba Habib itu menyodorkan sarung itu dengan harga tawaran mungkin 5 kali lipat dari harga biasa lah. Dan memang yang lebih heran lagi, sarungnya sarung yang bukan sarung baru. Oh, sarung setengah pakai dulu. Oh, sarung setengah pakai. Ya, bapak saya cuman yang ngelenggut lah, bahasa Jawanya itu, bahasa Tegalnya itu adalah bengong gitu. Kok kebangetan banget kebangetan gitu banget. kan, ya? Ya orang tua saya mikir kan, maksudnya waktu itu mikir ini gimana cara mengembalikan duit itu kan. Duit yang hanya itu-itunya saja. Tapi setelah berhentinya itu yang setiap hari orang yang mengaku Habib atau oknum Habib datang itu bagaimana? Nah ini menarik, ini menarik lah. Jadi pada suatu saat itu Allah turunkan Habib yang namanya Habib Jadab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Padaswa TV, kali ini saya dengan Mas Fuad Madyang, aktivis NU, akan berbicara atau kisah Habib Jadab mengusir oknum Habib. Nah, ini menarik ini. Saya dan keluarga saya punya pengalaman yang menarik gitu. Jadi gini Pak Yusuf, pada suatu saat lah ya, ini diawali dari ketika DITII membakar lumbung padi mbah saya. Oke. Berarti tahun 1960-an lah ya? Ya mungkin 60 atau 50 sekian lah, pokoknya di tengah-tengah itulah ya. Saya belum lahir. Belum lahir ya. Nah, ketika itu mbah saya dan orang tua saya itu baru anak berapa sih? 2 atau 1 lah bapak saya itu, abah saya. Nah, tiba-tiba ada peristiwa itu. Jadi oleh DITI dibakar lumbung padi kakek Anda, ya, dibakar itu, ya, habis sampai rumahnya habis. Bagian ada masih ruang tamu sama sama kamar 1 atau 2 lah ya yang masih tersisa. Ya pakaian juga sama habis juga, karena padi dibakar ya kayak apa sih kan itu luar biasa. Pakaian juga habis. Pakaian habis ya, duit juga habis ya. Apalagi karena memang di situ dekat dengan yang penyimpanan uang. Zaman dulu kan nggak ada ATM, nggak ada bank dan sebagainya itu. Nah, 5 hari atau sekitar seminggu lah. Seminggu dalam kondisi orang tua saya sedang ya susah gitu. Tiba-tiba mau maghrib jam 5 sore gitu kan. Ini kesaksian bapak saya, ayah saya. Datanglah seorang yang kemudian tiba-tiba ingin menjual sarung. Gitu. Itu seorang Habib? Seorang Habib. Dengan dia tidak mengaku dirinya Habib, tapi dengan postur pakai sarung, pakai kopiah, kemudian berwajah Arab. Nah itu aja yang di capture sama bapak saya gitu loh. Menawarkan, Ji, ini saya punya sarung, harganya sekian gitu kan. Nah, pada saat orang tua saya sedang dalam kondisi lagi kena musibah, ya kan, uang juga nggak tahu ada di mana dan sebagainya. Tapi ingat bahwa masih ada duit, gitu kan. Tapi kembali lagi, uang saya kalau tak beli sarung itu, besok pakai apa kan gitu kira-kira seperti makan itu. Apa? Makan apa? Kalau makan sih masih mending lah ya, masih ada lah pasti bisa dimakan. Ini untuk, mohon maaf tuh, karena bapak saya itu juga punya karyawan banyak di sawah. Ini gimana cara membayar dan sebagainya. Nah, tiba-tiba Habib itu menyodorkan sarung itu dengan harga tawaran mungkin 5 kali lipat dari harga biasa lah. Kalau sekarang itu mungkin harganya 100.000, kemudian dijual itu 500.000. Ya bapak saya malah tambah kaget kan. Dan memang yang lebih heran lagi, sarungnya sarung yang bukan sarung baru. Oh, setengah pakai dulu. Oh, sarung setengah pakai. Ya, bapak saya cuman yang ngelenggut lah, bahasa Jawanya itu, bahasa Tegalnya itu adalah bengong gitu. Kok kebangetan banget gitu banget. Kan, ya? Tapi alhamdulillah bapak saya langsung mungkin karena inget dan sebagainya, ditegur Allah saya nggak tahu. Tiba-tiba, nggih, Bib. Langsung masuk ke kamar, ya kan, satunya lagi diambil duit, langsung dibayar gitu kan. Harus dibayar nih, udah nggak cerita babi bu lagi. Yo Bib, Ji, assalamualaikum.
pulang langsung itu. Oke, ya. Ya orang tua saya mikir kan, maksudnya waktu itu mikir ini gimana cara mengembalikan duit itu kan, duit yang hanya itu saja dipakai untuk kepentingan selama 4 hari. Gitu selama 4 hari itu bingung mau ngapain kita nih, sarung lagi kayak gini buat beli sarung dan 5 kali lipat harganya, dan saat itu juga bahwa saya nggak ngomong sama ibu. Oh, sama istri. Takut dimarahin kan. Sudah kebakaran, kemudian beli musibah ya kan. Iya, kemudian beli sarung bekas mahal pula. Nah, akhirnya ya ikhlasin aja bapak saya. Udahlah, mungkin ini ya apa diambil hikmahnya saja gitu. Alhamdulillah nggak lama kemudian sekitar 1 bulan. Itu rezeki bapak saya itu langsung naik. Waduh, kebetulan bapak saya itu bisnisnya kan jualan kerbau sama petani. Mas saya juga bisnisnya adalah kain batik. Ya kan. Jadi usaha mereka itu beliau itu langsung naik. Alhamdulillah, melesat. Alhamdulillah, dilalahnya itu beli tanah itu hampir seminggu sekali beli tanah. Wah, berarti udah juragan tanah ini. Juragan, ya, tuan tanah. Tuan tanah. Nah, di mana itu daerah mana? Dari Tegal. Oh, dari Tegal ya. Dari Tegal, Kecamatan Tarup ya. Nah, itu alhamdulillah di situ. 4 tahun kemudian Habib itu balik lagi. Iya. Habib itu balik lagi, kemudian datang. Nah, dilalahnya bapak saya itu nggak ada. Lagi pergi. Tiba-tiba ada mak saya, ibu saya. Iya. Ji, Kaji Mansur mana gitu kan? Si Tindak sedang pergi. Sedang pergi gitu loh. Itu sarung yang saya kemarin jual. Yang dulu? Ini saya bayarin, saya beli lagi gitu. Nah, ya emak saya kan juga bingung kan, sarung yang mana gitu kan? Karena udah 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu kan bahwa saya nggak pernah menginformasikan itu kepada ibu gitu loh. Ya udah ikhlasin aja lah, namanya orang mau sudah sedekah gitu kan. Nah, tiba-tiba emak saya, ibu saya datangin itu ke lemari, ambil sarung-sarungnya bapak. Yang mana, Bib? Ini bukan ini. Oh, yang ini. Oke, ini ya. Duitnya ya. Jelek, udah dibayar lagi. Oh, jadi duit yang dulu katakan 500.000 dibalikin lagi 500.000. Ya, oh ini, Bim. Ya udah nggak usah tuh. Oh enggak, saya akadnya beli kok gitu. Akad saya itu beli jual kemarin, dan saya beli lagi. Ikhlas kan? Ikhlas, Bim. Oh, iya. Nggak lama kemudian beliau keluar dari rumah, mau keluar rumah, bapak saya masuk tuh ke ruang tamu. Masuk dari luar, dari belakang rumah. Bu, itu siapa tadi itu? Ini Habib tadi itu. Ngapain itu? Ini sarungnya kemarin itu. Itu dibeli lagi. Jangan gitu kan. Dikejarlah Habib itu. Sampai keluar pintu. Udah nggak ada. Oh, nggak ada. Wah, jangan-jangan itu bukan Habib itu atau manusia. Nabiullah Khidir. Tapi itu wallahu alam. Tetapi dengan peristiwa itu, usaha bapak Anda itu naik luar biasa. Sampai dari saat itu juga bapak saya langsung mahabbah sama habaib. Apapun ceritanya, postur, format, kelakuan apa dan sebagainya yang begono, bapak saya husnudon, nggak pernah curiga dengan ini itu nggak pernah. Oke, tapi itu setelah sarungnya diambil itu bagaimana usaha bapak Anda? Yang tadinya mungkin segini, ya kan? Standar. Oh, gitu, standar. Jadi orang jualan kerbau ya untungnya untung standar gitu kan. Iya. Kalau mungkin kemarin biasa 1 truk, ini mungkin setengah atau bahkan mungkin kadang-kadang ngangkut itu. Iya. Jadi ya di situ kita bukan berarti mempercayai yang ini, tapi dilihat dari sisi keadaan setelah sarung itu diambil lagi oleh Habib itu ya kondisinya rezeki biasa-biasa saja. Biasa aja ya. Tidak ada yang amazing tuh, nggak ada. Gitu. Kira-kira seperti itu kira-kira. Kalau di Sunda itu ada Lutungka Sarung. Cerita Lutungka Sarung. Jangan-jangan itu sarungnya Lutungka Sarung. Betul. Gitu. Terus kemudian bagaimana? Itu peristiwa yang mengenakan lah. Mengenakan. Ya. Ada peristiwa yang tidak mengenakan. Nah, dari situlah kemudian nggak tahu siapa yang nyuruh gitu. Tiba-tiba di rumah orang tua saya itu sudah buat transit para habaib.
Oh. Yang datang ke situ tiap hari hanya sekedar say hello, assalamualaikum, Ci, saya mau ke sini, misalkan gitu. Ya udah nih sedekahnya dan sebagainya itu. Itu sudah hampir tiap ya puluhan tahun itu para habaib datang ke rumah. Oh, jadi datang ke rumah sehari itu berapa orang kira-kira biasanya? Bisa 5 sampai 6 habaib. Oh, 5 sampai 4 habaib. Rombongan tuh ya. Rombongan. Tidak pernah satu orang kadang-kadang. Oh, datangnya dia rombongan. Ya, dia 2-3 habaib datang ke situ, 2-3 habaib ke situ sampai bekas minumnya habaib saya minum. Saya sering minum bekasnya minumnya habaib. Oke. Ya. Tapi itu bagaimana nih para habaib kayak gitu? Ya, artinya ada yang datang memang gini. Kultur di Jawa, khususnya Jawa Tengah ya, itu relasi antara kiai kampung dengan habaib tuh kayak sudah nggak ada jarak, Pak. Artinya apa? Artinya bahwa datang ke situ ya biasa silaturahmi, kemudian ada yang kadang-kadang jual minyak, kadang-kadang jual sarung. Kadang-kadang kalau mau pada musim lebaran mungkin jual apalagi korma dan sebagainya lah. Saat-saat itu memang ada habaib yang memang bisnismen, tapi juga ada habaib yang memang hanya silaturahmi saja gitu. Silaturahmi. Ya di situ kadang-kadang, Ci, begini, kamu jangan gini, nanti doa Allahumma bla 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 bla, ya kan? Amin amin amin. Ya biasalah. Kalau mau ya ada tamu sedekah lah dan sebagainya. Itu watak orang tua saya mahabbahnya sama habaib, sampai pada suatu ketika habis panen hasil pertanian, kemudian duit ini untuk kepentingan anak, tiba-tiba ada habaib datang, kemudian bapak saya bilang tidak ada gitu kan, karena memang duit untuk anak aja untuk ke pondok masih kurang. Ayah saya bilang ini Bib ini lagi kosong gitu, itu dibawa kasur diambil. Tahu bahwa duitnya disimpan di kasur. Iya, malu diri. Kalau itu saya ada, ada waktu itu, sudah menyaksikan kayak gitu. Bapak saya kok bohong sih sama saya. Lah itu kalau setiap hari 6 itu bagaimana itu? Uang banyak yang keluar dong sebagai sedekah? Iya, itu konsekuensi. Tapi sama bapak saya itu kadang-kadang mohon maaf, dipaksakan itu. Nggak ada pun kadang-kadang suka cari di mana utang di mana. Sampai segitunya. Oh, sampai segitunya. Nah, kadang-kadang ini yang mohon maaf ya tadi, kadang-kadang suka dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang kadang-kadang gitu kan. Memanfaatkan kepercayaan para kiai kampung, masyarakat yang kemudian dieksploitasi menjadi sesuatu yang kadang-kadang tidak baik gitu kan. Tapi jelas Bapak oknum lah ya oknum. Bapak saya apapun ceritanya husnudon aja, tidak lagi cerita ini dan itu dan sebagainya itu. Lah, puluhan tahun itu setiap hari banyak habaib macam-macam semua gitu, pasti keluar sodako dan lain sebagainya kan. Nah, tentunya kan perekonomian bisa jadi terganggu ini, apa enggak? Iya, saya nggak tahu lah ya, namanya rizki itu kadang-kadang nggak disangka-sangka datang lah gitu kan. Min haitsu la yahtasib lah bahasa. Karena prinsip orang tua saya itu kayak gitu. Sedekahlah kalau bisa sedekah. Ya kan. Pokoknya Allah akan turunkan dari mana, nanti asalnya dari mana atau turunkan. Jadi alhamdulillah gitu. Tapi setelah berhentinya itu yang setiap hari orang yang mengaku habib atau oknum habib datang itu bagaimana? Nah, ini menarik. Ini menarik lah itu. Jadi pada suatu saat itu Allah turunkan Habib yang namanya Habib Jadab ini. Ini luar biasa lah, di luar nalar. Entah mulainya saya kapan nggak tahu, tapi Habib yang bersangkutan ya, mudah-mudahan beliau ada di alam kubur, diberikan apa istilahnya itu ketenangan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Habibnya Habib siapa namanya? Namanya almarhum Habib Idris Al-Habsyi. Dari Tegal, insya Allah pada paham lah, pada tahu lah. Masih muda Habibnya itu. Nah, suatu saat beliau itu beliau kan sering kemana-mana lah ya. Nah, nginep di rumah saya tuh, rumah orang tua saya itu kadang-kadang 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, bahkan pernah 1 bulan. Itu sering nginep di situ. Mungkin sebulan sekali, kadang-kadang pergi 2 bulan datang lagi. Pokoknya muter. Nggak pernah minta duit, nggak mau dikasih duit, asli nggak mau. Wah, itu Habib benar itu ya, boro-boro ya nggak ada. Pokoknya kadang-kadang malah datang juga nggak kelihatan, pulangnya juga nggak kelihatan. Itu semuanya misterius lah. Habib ini misterius. Nah, suatu saat apa istilahnya itu, bapak saya itu mau ngimamin di musola.
maghrib lah ya, jam 5 sore, ya mau maghrib lah, menjelang maghrib bapak saya ke musola tengah 6 lah ya. Allahu Akbar, adzan dan sebagainya. Mereka di musola. Nah kebetulan Habib ini masih tidur. Kenceng ini ya, ngoroknya kenceng. Iya. Nah mungkin orang tua juga namanya petani ya, lagi kalut pikirannya. Anak yang paling gede saat itu ada saya Pak. Yang lain tuh lagi pada mondok semua. Yang dua ada di Ploso, yang satu lagi waktu itu masih ada di Arab Saudi, di Kingdom Arab Saudi itu. Nah suatu saat mau tidur, orang tua saya mau naik mau ke musola tidur, beliau masih ngorok. Nah pada saat naik ke musola kemudian jamaah qomat, tiba-tiba beliau dengan sorbannya yang begitu sinarnya mencorong itu ada di pojok yang deretan jamaah yang paling depan. Padahal jasadnya lagi ngorok tidur. Tapi ada penampakan lagi di musola di pojok lagi pertama lagi wirid lagi begini. Bahwa saya sampai ginjek begini ya, dilatin terus itu dengkul itu kata bapak saya tuh langsung gemeteran. Langsung tutup terus ya Allah Rabbi istighfar atas kegerundelannya yang tadi disampaikan. Dikatakan ini kok Habib ngakunya Habib tapi kok mau maghrib ngorok mohon maaf. Waktu itu seminggu nggak mandi beliau. Itu baunya kemana-mana dan sebagainya. Iya. Itulah ceritanya. Mulai saat itu juga bapak saya tuh nggak pernah suudon dengan habaib. Lah itu waktu itu kemudian sholat? Nah begitu bapak saya mau melangkah lagi 3 langkah lagi situ, itu udah nggak ada. Si Habib itu? Habib udah nggak ada. Akhirnya langsung imamin? Kan. Bapak saya kagok gitu, mau ngimamin, ini jangan ada itu. Akhirnya ngimamin juga. Begitu assalamualaikum ada di sampingnya. Merinding saya kalau udah cerita kayak gini. Karena kita bapak langsung bukan. Oke. Iya. Itu contoh karomah kali ya, apalah. Karomahnya si Habib Zadab itu. Zadab itu. Ada lain lagi nih. Bagaimana ini? Katanya memberhentikan para habaib, oknum habaib ya. Ketika rutin nginepnya di situ, kan oknum itu kan kadang-kadang datang gitu. Iya. Yang nemuin bukan bapak saya atau beliau yang nemuin. Assalamualaikum. Nah, nanti Habib itu datang, yang keluar. Apa? Langsung pergi. Jadi takut itu diusir. Takut. Yang ngusir sih enggak, cuman kayak gitu. Itu saya tuh kadang suka merinding. Saya akan mau menemuin takut, ya kan mau ngomong juga takut. Kan saya menyaksikan sendiri. Iya. Apa? Pergi. Hari kemudian pergi. Nah, dari situlah akhirnya para habaib yang mengaku ya. Yang mengaku habaib atau oknum itu ya. Iya. Ya lama-lama terkikis. Terkikis. Tidak lagi datang, hanya meminta ongkos atau apa gitu kan ya. Itu udah tidak lagi. Karena setelah ada Habib Zadab ini namanya Habib Idrus Al-Habsi ya. Iya. Tingkat mudah-mudahan ya beliau udah. Amin. Dengan Allah dilindungi betul lah ya. Ada yang cerita yang lain bahwa si Habib itu katanya menginsafkan si perempuan PSK atau bagaimana ini? Cerita di tempat saya, rumah saya itu adalah tetangga jauh lah ya. Itu setiap jam 4 sore itu biasanya dia ke alun-alun Tegal. Ya alam profesinya apa ya, tapi ya dengan wanita malam lah ya. Ya wanita malam lah, nggak tahu kerjanya apa gitu kan. Menor itu ya. Menor dan sebagainya. Nah, suatu saat tuh almarhum itu Habib Idrus nongkrong di teras. Oke, gitu kan. Karena rumah kami kan jalan gede ya di depan itu, di depannya itu. Nah, begitu pergi bolak-balik. Nah, sering diintai rupanya sama si Habib Idrus mungkin. Ini siapa gitu kan. Penasaran. Nanya malam-malam jam 8 habis isya lah. Itu nanya ke bapak saya, "Ji, itu yang sering mondar-mandir, pakai pakaiannya seperti ini itu siapa?" Yang seronok lah ya. Menor itu ya. Menor itu siapa? Akhirnya kan punya kesimpulan bapak saya, kalau kerjanya malam begini-begini kan mungkin begitulah kira-kira. Iya, wanita malam lah ya. Iya. Nah, malam ini ditanya lagi, "Ji, udah tahu siapa?" gitu kan. "Udahlah, Beb, ngapain singgur-singgur saya gitu, udah cari orang yang bener aja," kayak gitu. Iya. Nah, dari situlah bapak saya dimarahin sama Habib itu. Dimarahin gimana? "Ji, ente jadi orang jangan suka menghakimin orang." Iya. Itu keluar malam seperti itu belum tentu kayak begini-gini. Itulah bapak saya akhirnya dengan nyengir, dengan malu diri dan sebagainya, akhirnya
ya mohon maaf lah gitu kan. Oh gitu ya, doain aja. Jangan dihakimin seperti itu. Kalau melihat orang-orang yang sedang tidak dianggap tidak menguntungkan atau tidak sesuai dengan ya kita lah seperti itu. Oh, jadi kemuliaan seseorang itu jangan dilihat dari casingnya. Dari casingnya, dari luarnya, dan dari pekerjaannya. Padahal si wanita itu memang pekerjaannya terkenal bahwa itu seperti itu. Wanita malam. Tapi bapak saya dimarahin gara-gara mengatakan atau dianggap sama si Habib ini, Idrus ini menghakimi. Oh, wanita nggak benar itu. Wanita nggak benar. Kamu kan nggak tahu dia yang dilakukan di sana apa. Ya udah, Bib, maaf lah, kayak gini ya. Dah akhirnya, alhamdulillah nggak lebih dari 7 hari dengar kabar bahwa dia telah dipersunting oleh orang yang benar, orang baik, dan orang kaya. Mulai dari saat itulah dia itu bertobat istilahnya, udah menghentikan semua pekerjaan malam yang selama ini itu. Oh ya. Terus seperti itu kira-kira. Wah, luar biasa. Berarti si Habib itu tahu bahwa memang mau ending si wanita itu. Kayaknya seperti itu. Kayaknya. Atau mungkin dalam kisah sufi itu ada Robiah Adawiyah gitu. Nah, itu seperti mungkin kisah-kisah memang di kehidupan modern juga ada di situ. Saya penasaran, Pak. Ya. Beliau selalu memanggil saya bukan jenderal, tapi kolonel. Apa ini gara-gara ini saya nggak bisa jadi wali kota, belum bisa jadi wali kota, belum jadi presiden, belum bisa jadi DPR ya. Jadi kolonel. Kolonel itu kan pasukan tempur, bos. Pasukan tempur, bertempur terus, berjuang terus itu. Ya besok nyalek lah, nyalek mudah-mudahan ini masuk gitu. Sistem tertutup terus. Baik, apapun bangsamu, apapun sukumu, apapun rasmu, mari kita berkomitmen terhadap NKRI. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suha TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.